wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel YouTube Kicides. Pada saat ini saya akan membahas atau mengupas suatu buku yang memang mungkin belum begitu banyak yang mengetahui, karena buku ini baru launching beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 21 Juli, di mana pengarang dari buku ini bahasanya share kepada saya untuk memberikan ulasan. Nah, jadi buku ini adalah tafakur buah dan sayur. Jadi seperti kita ketahui atau pembahasan saya yang sebelumnya, bahwa tafakur dalam etimologi bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Arab. Jadi memang buku ini lebih merenung, memikirkan, menimbang-nimbang dengan sungguh-sungguh. Jadi boleh dikatakan bahwa buku ini merenung pada renungan kita, terutama kalau saya pribadi sebagai ahli gizi. Kenapa buah-buahan atau sayuran tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dihubungkan dengan tindak tanduk manusia di alam dunia ini. Jadi ini berpusat pada akal dan pikiran. Jadi buku yang berjudul Tafakur Buah dan Sayur ini membahas atau mengupas yang memang boleh dikatakan si pengarang ini keluar dari pakem yang memang biasa dilakukan oleh ahli gizi, dimana kalau misalnya seorang ahli gizi lebih membahas sesuatu permasalahan gizi dihubungkan dengan hal yang up to date, baik itu NCP atau biokimia atau interaksi makanan antara vitamin dengan mineral, apakah itu saling mendukung atau saling menghalangi. Tetapi buku ini memang keluar dari pakem itu. Jadi ada sesuatu hal, langsung saja saya terus terang, ada suatu hal kekurangan atau memang tidak mungkin disukai oleh seorang ahli gizi atau masyarakat umum, yang memang dia tidak pernah melakukan perenungan terhadap kehidupan yang ada di alam dunia ini, yang lebih berfokus kepada hal yang hakiki. Jadi penulis ini menghubungkan atau bertafakur terhadap buah dan sayur yang nantinya dihubungkan dengan hukum, yang mungkin hukum manusia, seperti adanya pengecualian, seorang melakukan kesalahan, bisa melakukan kesalahan kalau dia berdasarkan hukum pidananya dia mengalami gangguan psikologis. Itu pada buku pada materi pengecualian, mohon maaf mungkin takut saya salah judulnya, pengecualian di balik hebatnya pisang. Nah, itu dihubungkan dengan KUHP. Dan ada lagi yang mungkin buku ini kekurangannya mungkin tidak akan disukai oleh anak-anak milenial yang putus hubungannya dengan sejarah, terutama kesastraan. Karena bapak tersebut, nanti bisa dilihat namanya, nah ini nih namanya, lebih berhubungkan dengan cerita-cerita sastra masa lalu. Jadi kalau anak sekarang, anak milenial, mungkin tidak akan tahu yang namanya siapa Anemer Bangkong tuh, yang pada awal-awal dia menjelaskan
mengenai anemer bangkong itu Carnadi anemer bangkong, orang tidak akan mengenal karena itu sastra Sunda yang saya juga baru mengetahuinya sekitar kelas 5 SD. Kenapa saya mengenal karya sastra tersebut? Karena pernah dibuat sinetron waktu itu oleh almarhum Taibing, atau kita lebih mengenalnya dengan Kang Ibing. Jadi kalau anak-anak sekarang tidak akan mengenal sejarah-sejarah tersebut, apalagi dia menghubungkan dengan beberapa penelitian yang mungkin pada saat ini kurang dipahami oleh anak karena memang berhubungan dengan tesis-tesis yang saat ini. Mungkin itu yang dari segi up to date-nya. Tapi dari segi yang kelebihan dari buku ini bahwa akan disukai oleh ahli gizi atau masyarakat umum yang suka bertafakur, suka bahasanya pengajian, atau suka berguru pada seorang murabi, memberikan gambaran bahwa hal yang hakiki itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kalau yang suka dengan up to date ilmu gizi, mungkin ini akan lebih menilai mau dibawa kemana si pengarang dengan ilmu gizinya. Jadi di sini terus terang bahwa saya pribadi lebih mensukai keilmuan yang sifatnya bukan up to date tapi hakiki, yang tidak akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Mohon maaf, jadi kalau misalnya ada ilmu gizi, sekarang tahun ini adalah versi 7, yang selanjutnya tahun depan mungkin udah ada versi terbarunya lagi. Saya tidak mau menyebutkan ilmu gizi apa itu yang memang setiap tahunnya berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi buku ini terus terang memberikan suatu gambaran lain bahwa kita sebagai umat Islam memiliki suatu hal yang hakiki, dan itu tidak akan berubah sampai akhir zaman. Jadi contohnya yang akan saya bahas, atau mungkin saya akan bahas sedikit, saya akan bahas yang mengkudu si anti pencitraan. Kita lebih berfokus pada tawadu. Lalu judul selanjutnya yaitu menikmati hot gelatot, bahwa apabila kita dikritik sepedas apapun, yang terpenting adalah mengambil hal yang positif dari kritik atau saran tersebut. Tidak usah kita membahas hal-hal yang negatifnya. Nah, ini sebenarnya kembali lagi bahwa hampir dari setiap buku ini dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang memang kalau saya lebih berpikirnya terhadap ilmu gizi itu adalah surat Al-Maidah, surat Al-Baqarah, dan beberapa surat yang memang berhubungan dengan halal, haram, atau latus ribu, atau yang kecukupan atau tidak berlebih-lebihan. Sedangkan kalau berhubungannya dengan hadis, itu biasanya tata cara makan Nabi, bahwa makan dengan tangan kanan, lalu berdoa, lalu apabila waktu sholat dan bertabrakan dengan waktu makan, itu didahulukan dengan waktu makan dulu. Mungkin dasar-dasarnya seperti itu, tetapi buku ini lebih membahas lebih dari itu.
Jadi lebih membahas pada kehidupan sehari-hari, bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu hal, yaitu sayur dan buah, ini akan dihubungkan dengan kehidupan sifat dari seseorang. Apakah seseorang itu lebih berfokus pada pencitraan dirinya, seperti berlawanan dengan yang namanya mengkudu, atau ikhlaslah seperti daun salam atau nanas sang korban hoak. Jadi memang hiduplah seperti kelapa. Jadi kalau kita baca lebih mendalam, bahwa kalau tubuh kita ini seperti kelapa, itu mulai dari akar sampai daunnya itu sangat berguna. Dan memang ini banyak dibahas. Terus terang ini sama saya persepsinya seperti di awal-awal. Kenapa pembahasan terhadap kedongdong itu lebih dibahas oleh seorang ustadz daripada seorang ahli gizi. Begitu juga sama seperti pada buku-buku ini, Hiduplah Seperti Buah Kelapa. Jadi dia membahas atau mengambil beberapa pendapat dari ustadz mengenai buah atau sayuran tersebut. Jadi kalau saya menilainya, karena memang saya bukan dari golongan milenial dan bukan juga golongan kolonial gitu lah. Mungkin saya menilai buku ini memang alternatif pemahaman kita sebagai ahli gizi dalam menjalani hidup ini. Mungkin itu saja. Jadi kalau secara jelas atau secara kesimpulan dari buku ini, kita diberikan pemahaman lebih melebar dari diciptakannya buah dan sayur dihubungkan dengan kehidupan. Jadilah kalau boleh saya menilai, buku ini boleh dikasih skala 1 sampai 10, ya saya memberikan nilai 8. Jadi kekurangannya tadi saya sebutkan, bahwa buku ini sangat jauh sekali dengan hal-hal yang berhubungan dengan yang up to date, yang berubah-ubah. Itu meskipun ada beberapa buku ini membahas dari penelitian yang memang itu untuk kaum akademisi, itu memang up to date dari penelitian. Tetapi kalau untuk kaum milenial, terutama yang tahun 2000 ini merupakan orangnya harus biasa bertafakur atau melakukan pengkajian dan mengaji. Mungkin buku ini bagus. Tapi kalau orangnya yang mengejar sesuatu hal yang up to date dan terus up to date, mungkin buku ini ya tidak begitu banyak memberikan hal yang berarti. Mungkin agak sedikit memberikan suatu kebingungan. Tapi kalau kembali lagi, bahwa skala nilai dari buku ini cukup bagus, atau saya memberikan nilai 8. Cuma kita kalau merenung atau bertafakur, kita bisa menentukan pilihan di mana kita memposisikan diri berdasarkan atau merenungi dari diciptakannya buah dan sayur. Mungkin itu saja ulasan saya mengenai buku Tafakur Buah dan Sayur, mengintip dan hikmah tersembunyi di dalamnya. Dan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.